Ada sepasang suami istri. Mereka tinggal di Bandung, namanya Dion dan Mita. Oke. Mereka umur 29 tahun dan udah nikah tuh sekitar 3 tahun gitu, Nat. Sejujurnya Dion tuh pengen banget langsung punya anak pas mereka baru nikah. Tapi nggak tahu kenapa Mita ini nggak hamil-hamil. Mereka tuh nggak ke dokter, tapi tetap berusaha terus buat baca-baca artikel, nanya-nanya temennya. Pokoknya mereka ngelakuin segala cara biar cepat punya anak. Tapi tetap aja tuh, Nat. Sekitar 3 tahunan mereka nikah, tetap aja Mita tuh nggak hamil-hamil. Ditambah orang tua Dion tuh jadi rada nyinyir gitu loh ke Mita. Kayak biasanya kalau misalnya lagi kumpul keluarga, pasti kan ada kayak tante-tantenya, omnya nyinyir gitu kan. Iya. Nah, ibunya Dion ini bukan yang ngebantuin Mita, tapi malah nambah nyinyirnya gitu loh ke Mita. Sampai-sampai di depan orang banyak tuh ibunya Dion tuh sempat ngomong kayak, tahu nih istri anak gue mandul kali ya. Kurang ajar banget. Nah iya, makanya di situ tuh si Mita sakit hati banget. Cuman ya Mita nggak berani ngomong ke Dion. Mita pun juga cuman senyum aja gitu kalau misalnya diledekin sama orang tua Dion, sama keluarga Dion gitu. Pokoknya dia bener-bener gak bisa ngungkapin kesedihan ini ke siapapun, apalagi keluarga Mita kan. Takutnya kalau misalnya dia cerita ke keluarganya jadi malah berantem gitu. Termasuk sama Dion juga, dia nggak cerita. Termasuk sama Dion, karena Mita tuh gak enak gitu lebih sama Dionnya. Iya. Nah tapi Mita ini cerita ke satu orang teman terdekatnya namanya Kina. Kina ini ya jadi kayak tempat curhatan Mita banget lah. Apapun yang diceritain sama Mita tuh ya Kina tuh selalu tahu, selalu dengerin gitu. Sahabatnya? Iya, sahabatnya banget, Nat. Sampai akhirnya karena Kina ini juga kasihan banget denger Mita ngebatin sendiri, dinyinyirin terus sama mertuanya. Akhirnya Kina ini ngasih saran ke Mita soal kandungannya ini. Kina ngajaklah Mita ke salah satu tempat itu di ujung Bandung. Pokoknya tempatnya ini kayak udah rada di luar kota gitu lah. Awalnya Kina diem aja, kasih tanya sama Mita mau kemana gitu. Pokoknya si Kina ini diem aja. Tapi akhirnya pas udah deket tempat ini, si Kina tuh akhirnya ngomong, gue mau ngajakin lo Mit ke dukun yang bisa bikin lo hamil. Kata teman-teman gue nih, dukun ini pinter banget, bisa bikin mereka hamil, kata Kina. Dengar kayak gitu ya si Mita kaget banget lah dan marah-marah tuh di mobil. Kayak Mita tuh takut banget dan gak mau kalau misalnya Mita tuh harus berurusan sama dukun gitu loh. Cuma si Kina ini nenangin Mita banget lah. Kita ngejelasin ke Mita kalau misalnya dia tuh udah kasihan banget sama Mita, dan Kina tuh bener-bener mau ngebantu Mita banget. Awalnya tuh Mita keceng banget, sampai pada akhirnya si Mita luluh dan maulah ngikutin saran Kina ini buat ke dukun. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di rumah dukun ini. Rumahnya kecil, kayak pedesaan gitulah di kaki gunung, dan kalau misalnya mau ke rumah dukun ini harus kayak ngelewatin hutan gitu kanan kirinya. Ketemulah mereka sama dukun ini, namanya Mbah Parjo, kita sebut aja. Mbah Parjo tuh nanya lah keluhannya apa, kenapa kesini gitu. Si Mita tuh cerita dia udah nikah 3 tahun tapi masih belum punya anak, dan dia tuh udah dikasih pressure gitulah sama keluarga suaminya kalau misalnya harus punya anak dalam waktu dekat. Pas diraba-raba perutnya sama si Mbah Parjo ini, si Mbah Parjo tuh bilang katanya ada penyakit di perutnya Mita yang bikin sperma Dion pun juga nggak bisa bekerja gitu loh. Pokoknya kasarannya tuh salahnya tuh di Mita lah. Soalnya dia juga nggak pernah ke dokter ya, Moy? Iya, benar. Akhirnya si Mbah Parjo ini ngasih kayak minuman gitu, dan kayak ada jimat gitu loh yang harus Mita pakai kalau misalnya Mita mau berhubungan intim sama Dion. Katanya kalau misalnya Mita minum dan pakai jimat ini, beberapa bulan setelah itu pasti bakalan ada reaksi gitu di perutnya Mita. Udahlah, si Mita tuh rada seneng, akhirnya kayak dapet jalan keluar, dan akhirnya mereka berdua pulang lagi ke Bandung, ke rumahnya. Singkat cerita, udah 2 bulan ini, setiap Mita dan Dion berhubungan intim, Mita tuh bener-bener pakai jimatnya ini di tangannya, kayak digelangin gitulah bentuknya. Abis beres berhubungan, si Mita tuh langsung minum, akhirnya dikasih sama Mbah Parjo. Terus Mita tuh juga udah telat mens 2 minggu. Pas diperiksa sama dokter, ternyata bener, akhirnya Mita hamil. Dan langsung info tuh ke keluarga mereka. Jalan sebulan 2 bulan kandungan Mita gak ngerasa apa-apa. Dia tetap beraktivitas kayak biasa sambil jaga kandungannya gitu lah. Pokoknya gak ada masalah sama sekali. Sampai jalan ke 4 bulan, Mita ini ngerasa perut dia tuh kayak suka sakit banget gitu loh. Tapi gak ada pendarahan atau apapun yang keluar dari rahimnya gitu. Kayak berasa tapi sakit banget. Padahal kan baru 4 bulan ya. Kayak jarang banget gitu kalau misalnya ngerasa sakit yang terus-terusan kayak ditendang gitu loh. Kan tuh kalau misalnya udah 7-8 bulan baru berasa kan. Iya. Nah ini dari 4 bulan Mita udah ngerasa kayak gitu. Tumbuhnya cepet banget berarti. Iya mungkin ya. Mita langsung tuh periksa ke dokter, dan ternyata bener, anaknya tuh baik-baik aja. Tapi si dokternya langsung kayak ngasih obat biar si Mita tuh nggak sakit perutnya. Udahlah, akhirnya si Mita rada tenangan lah habis dari dokter kan. Tapi semenjak dia ngerasa perut dia sakit itu, setiap malam
Mita tuh jadi kayak suka denger kayak ada suara bayi nangis gitu di pekarangan rumahnya, di belakang rumahnya. Terus tiap Mita nanya ke Dion nggak denger apa-apa. Jadi kayak di sini tuh suara bayi yang Mita denger emang beneran cuma Mita doang yang denger. Dion nggak bisa denger sama sekali. Sampai pada akhirnya Mita tuh ngerasa kayak rada keganggu lah sama suara bayi gitu. Di jam 1 malam dia beraniin diri buat keluar kamar, buat ngecek lah suara bayi itu tuh dari mana dan kenapa hampir 2 mingguan si Mita tuh tetap denger suara ini. Dia keluar kamar dan dia jalan tuh ke belakang rumahnya. Pas di ruang tengah, Mita tuh denger kayak ada suara cewek nyanyi gitu loh. Nyanyi tuh sambil kayak gitu, kayak sambil nidurin bayi gitu loh. Di situ tuh Mita merinding banget dengernya. Tapi ya dia tetap beraniin diri buat ngecek ke belakang rumah tuh suara bayi apa gitu kan. Pas dia buka pintu belakang, Mita tuh lihat di pekarangan rumahnya, di pojokan gitu, deket-deket pohon gitu, tanaman. Mita tuh ngeliat ada cewek pakai baju putih lagi gendong anak bayi. Ada cewek pakai baju putih lagi gendong anak bayi. Dan asal suara bayi nangis ini dan suara cewek lagi nidurin bayi itu asalnya dari cewek yang Mita lihat. Pas Mita buka pintu belakang dan lihat ke arah cewek itu tuh langsung nengok ke arah Mita dan mata cewek itu langsung berubah jadi merah. Di situ tuh Mita bener-bener kaget banget. Dia langsung lari, teriak-teriak dan balik ke kamarnya. Dion yang kaget lah pas lagi tidur dengar istri teriak-teriak kayak gitu kan. Ditanya sama Dion, kenapa? Kok kamu teriak-teriak, ada apa gitu? Dia ngeliat apa di pekarangan rumah belakangnya. Pas dicek sama Dion, ya nggak ada apa-apa sama sekali Nat. Dion bilang kayak, ya mungkin Mita kecapean doang, salah lihat gitu. Sampai pada akhirnya Mita disuruh tidur lagi tuh sama Dion. Jalan kandungan Mita yang ke-8 bulanan, Mita tuh makin sering ngerasa kayak perut dia tuh makin sakit. Dan kalau misalnya diperiksa ke dokter tuh bilang masih gak kenapa-napa. Dan secara bersamaan dia tuh masih tetap denger kalau misalnya ada suara cewek nidurin anaknya dan bayi nangis di pekarangan rumah belakangnya. Setiap hari tuh Moy? Setiap hari. Tapi semenjak waktu yang 4 bulan dia hamil dan mendengar suara itu, dia tuh jadi bener-bener gak berani ke belakang rumah pas malam karena dia takut kan. Dia bener-bener parno dan dia coba nyuekin suara itu lah. Untungnya kan suara itu cuma nongol tiap malam. Dan tiap malam kan ada Dion kan. Jadi kayak si Mita tuh jadi rada nggak takut lah pelan-pelan. Tapi ada di satu malam si Dionnya lembur dan katanya mau nggak mau harus nginep di kantor. Jadi dia nggak bisa pulang nemenin Mita. Tapi Dion pesan ke Mita kalau misalnya perut Mita sakit dan ada apa-apa langsung kabarin Dion. Kita ngeyain tuh karena ya dia bisa apa kan, masa dia ngelarang suaminya kerja. Udahlah di hari itu Mita sendirian di rumah. Dan ini tuh udah sekitar jam 11-an malam. Si Mita tuh bener-bener gak keluar kamar sama sekali ya, karena tadi gue bilang dia kan takut. Dan ini baru pertama kali lagi kan dia di rumah sendirian. Jadi di kamar tuh dia sendirian nonton TV, ngemil-ngemil, sesekali ke kamar mandi, abis itu ya balik lagi ke kasur buat nonton. Tapi pas lagi asik nonton, dia tuh denger di kamar mandinya tuh kayak ada suara shower hidup mati berkali-kali gitulah. Mita tuh dengernya merinding banget. Dia ketakutan, cuman ya dia nggak bisa apa-apa karena sendirian di rumah kan. Dia daripada parno, dia kencengin tuh makian tuh suara TV-nya biar nggak kedengeran apa-apa. Tapi pas dia kencengin suara TV-nya, dia denger dari kamar mandi tuh ada kayak suara orang gedor-gedor pintu makin kenceng, kayak dok gitu. Makin dia kencengin suara TV-nya, gedoran pintu tuh makin kenceng Mita langsung matiin TV-nya dan suara gedoran tuh langsung berhenti, bener-bener berhenti. Tapi tiba-tiba muncul nih kayak suara orang lagi ngelangkah di dalam kamar mandi. Kan kamar mandi tuh basah. Kalau misalnya ada suara orang langkah kedengeran kan kayak dan Mita tuh dengar suara itu. Karena Mita ketakutan banget, akhirnya Mita masuk selimut sambil nelfon Dion. Tapi Dion nggak ngangkat sama sekali karena lagi sibuk kayaknya. Dia takut banget. Dia ngumpet lah tuh di dalam selimut sambil istighfar. Tapi pas dia lagi masuk ke dalam selimut, tiba-tiba dia tuh berasa kayak ada sesuatu yang jalan di atas badannya dia, Nat. Kayaknya tuh dia ngerasa kayak ada bayi merangkak gitu loh di atas badannya. Kalau misal ada bayi ngerangkak di badan kita kan lo berasa gitu kan. Iya, kecil gitu ya. Iya. Abis itu bayi yang tadi jalan di perut dia, sekarang bayi itu duduk di sebelah Mita sambil megang perutnya Mita. Bayinya tuh kayak ngeraba-raba gitu ya? Iya, kayak ngeraba-raba perutnya Mita gitu loh, Nat. Tapi ini masih di luar selimut, Moy? Masih di luar selimut. Oke. Di situ tuh Mita ketakutan banget, tapi dia ngeberaniin diri buat ngebuka selimutnya pelan-pelan karena dia tuh penasaran siapa yang megang-megang perut dia, yang ngelus-ngelus perut dia gitu loh. Pas Mita buka selimutnya, dia ngeliat bener-bener di sebelah badan dia ada bayi lagi duduk sambil megang perutnya dia, tapi kepala bayi ini buntung. Wah, anjing. Jadi nggak ada kepalanya? Nggak ada kepalanya, Nat.
Dan pas dia nengok ke arah kiri, dia ngeliat ada cewek pakai baju putih lagi berdiri ngeliatin dia sambil ngomong, "Yang ada di perutmu itu anakku." Mita tuh langsung lari kenceng banget keluar kamar. Dia langsung lari sekuat tenaga, walaupun sakit nih perutnya. Dia langsung naik mobil dan berangkat ke kantor Dion. Pas sampai kantor Dion ini, si Mita nangis-nangis banget lah sambil ceritain dia bisa ngeliat apa di rumahnya. Dan karena Mita ngos-ngosan banget, dia ngerasa perut dia tuh makin sakit. Dan tiba-tiba ketuban Mita tuh pecah di situ. Mereka panik banget lah. Dan Dion itu langsung buru-buru ngebawa Mita ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, ternyata bener kata dokternya kalau si Mita ini udah siap ngelahirin. Singkat cerita, akhirnya pagi subuh jam 5-an Mita melahirkan. Tapi sayangnya anaknya Mita ini meninggal. Dan pas anaknya ini keluar dari perut Mita, dokternya, susternya, Dion, dan Mita ngeliat sendiri anaknya ini pakai gelang jimat yang selama ini Mita pakai setiap berhubungan intim sama Dion. Dan itu adalah gelang yang dikasih sama Mbah Parjo. Wow. Moy, berarti si Dion itu nggak tahu ya kalau Mita itu kedukun buat mempermudah kehamilannya dia. Iya, Dion tuh bener-bener nggak tahu, Nat. Karena nggak dikasih tahu sama Mita kan. Karena Mita mikir kayak apapun dia lakuin biar Dion dan keluarga itu seneng kalau misalnya Mita tuh hamil. Akhirnya dia ngeyain kan ajakan Kina buat ke dukun.